Materi Piwum dalam perubahan sosial, pendidikan. Pertama-tama dalam hal ini, ideologi Muhammadiyah memiliki pandangan tersendiri dalam ideologinya, yang dimana dapat dipahami bahwa ideologi Muhammadiyah adalah sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang didakwahkannya dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial keagamaan. Karena rujukan dasarnya adalah ajaran Islam, maka ideologi Muhammadiyah juga tidak akan terlepas dari doktrin-doktrin dalam ajaran Islam itu, namun tidak bersifat dogmatik dan eksklusif secara taklid buta, tetapi memiliki watak terbuka. Ini merupakan konsekuensi dari paham keagamaannya yang menjadikan ijtihad sebagai sumber ketiga ajarannya. Maka dari itu ideologi Muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan eksklusif secara taklid buta, tetapi memiliki watak terbuka. Sebagaimana yang tertuang juga dalam Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Di dalam ranah pendidikan Muhammadiyah, selain secara prinsip dibangun dan dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Sunnah sebagaimana juga yang menjadi dasar pendirian Persyarikatan Muhammadiyah. Keterbukaan Muhammadiyah untuk menerima sumber-sumber lain, selain Al-Quran dan Al-Sunnah adalah sebagai konsekuensi dari gerakan tajdidnya. Pendidikan yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan berdasarkan banyak faktor dan latar belakang sejarah sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan. Pendidikan menjadi salah satu solusi yang dipilih oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memberantas kebodohan dan unsur lainnya yang saling terkait seperti kemiskinan, pengamalan agama yang penuh warna penyakit TBC, tahayul, bid'ah, dan curafat, penderitaan akibat penjajahan, dan lain-lain. Yang mana hal ini sejalan dengan penjabaran pentingnya Piwum yang dikatakan bahwa adanya perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis, berorientasi pada nilai guna semata, materialistis, berorientasi pada kepentingan materi semata, dan hedonistis, berorientasi pada kesenangan duniawi, yang menumbuhkan budaya indrawi, kebudayaan indrawi yang sekuler, dalam kehidupan modern. Dalam perspektif strategi perubahan sosial, sebagaimana dibahas oleh Tilaar, Muhammadiyah dalam melakukan perubahan sosial kelihatannya lebih mirip menempuh strategi gabungan, yaitu strategi konservatif yang berbasis konflik, dalam perubahan sosial. Strategi konflik dalam perubahan sosial mendasarkan pada pemikiran bahwa perubahan didesak atas dasar terjadinya konflik, dalam pengertiannya yang luas, sehingga perlu manajemen konflik yang memadai. Sementara strategi konservatif menjelaskan bahwa perubahan perlu mempertimbangkan partisipasi masyarakat secara sadar dengan memperhatikan keseimbangan. Perubahan semacam ini lebih sesuai jika dilakukan melalui proses pendidikan. Kesimpulan. Maka melalui pendidikannya, Muhammadiyah sudah memainkan 3 peran utama dalam perubahan sosial, yaitu sebagai reformis religius, sebagai agen perubahan sosial, agent of social change, dan sebagai kekuatan politik, political power. Komitmen kader Muhammadiyah. Setelah pembelajaran ini yakni dapat mengembangkan wawasan, bermusyawarah dan ukhuwah, mengemban amanat dengan sebaiknya, serta memajukan Muhammadiyah dalam infosi dan Terima kasih telah menyaksikan dan mendengar, sampai jumpa.